الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال أيضا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Jumat tanggal 4 November bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Akhir, sebagaimana yang diamanahkan pemerintah Kota Batam lewat majalah Madani, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, informasi maupun kabar berita yang datang kepada kehidupan kita silih berganti. Tatkala kabar dan nikmat itu datang kepada kita, suatu nikmat yang menggembirakan, maka kita disuruh syukur sama Allah Subhanahu wa taala, tetap rendah hati dan tidak sombong. Namun tatkala keadaan kita diuji oleh Allah, yang datang dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang menurut kita kurang mengenakkan, menyedihkan, bahkan sampai menghancurkan hati kita, maka tetaplah kita berpijak terhadap motivasi Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin melihat siapa di antara kita hamba-hambanya yang terbaik, ahsanu amala, terbaik perbuatannya. Maka Jumat yang sederhana ini sama-sama kita mengambil pelajaran jamaah terhadap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hal yang harus kita terus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ketaatan kepadanya. Contoh kecil saat kita menjalankan ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 kali Allah Subhanahu wa taala panggil, itu Allah tidak membeda-bedakan siapa yang sibuk, siapa yang tidak, siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Tatkala perintah itu sudah nyampe di telinga kita, azan berkumandang, maka semuanya wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sering beda-bedakan. Mohon maaf, Allah aja tidak membeda-bedakan. Kita sering membeda-bedakan. Allah, hati kita berkata, si fulan, kenapa ya Allah rezekinya lancar? Padahal dia tidak pernah pergi ke masjid. Loh, saya ini 5 waktu ke masjid ya Allah. Kok rezeki saya seperti ini terus? Usaha saya gak lancar-lancar juga. Dia aja ya Allah gak pernah pergi ke masjid. Yang sibuknya naudzubillah lancar aja rezekinya. Kadang-kadang terbesit dalam hati kita seperti itu jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa ayyakuna khairan wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang menurutmu baik itu tidak baik menurutmu. Menurutku kata Allah, yang kamu anggap itu baik katamu, itu belum tentu baik dalam kehidupanmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Keadaan suatu saat roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tetaplah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanyalah cuma perjalanan hidup. Siapa yang terbaik? Dialah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu jamaah yang orang yang punya rezekinya banyak, mobilnya banyak, usahanya melimpah, belum tentu dia dekat dengan Allah. Boleh jadi saat ini yang kata kita ini kurang mengenakkan, usaha kita kurang lancar, aktivitas kita gitu-gitu aja, kadang-kadang membosankan. Boleh jadi itu menurut Allah lebih baik. Karena apa? Allah tahan rezekinya, Allah akumulasi nanti. Percaya atau tidak jamaah, saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, seandainya suami ibu-ibu itu mendapatkan gaji 20 juta sekalipun, dan suami ibu mendapatkan gaji cuma 5 juta, yang 20 juta tak pernah dekat dengan Allah, yang 5 juta dekat dengan Allah, maka menurut kacamata kita mungkin berbeda. Tetapi barangkali 20 juta itu ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali yang dia harus keluarkan. Mobilnya pecah kacanya, tiba-tiba HP-nya jatuh, tiba-tiba datang transferan puluhan juta, bukan untuk dia, untuk maling, diambil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hanya perkara nominal di mata kita ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh kecil bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan selalu berhusnuzan sama Allah. Dan Allah berfirman, Allah menginginkan kepada kita orang-orang yang beriman itu tidak semuanya Allah berikan kenikmatan itu di dunia. Ada wa fil akhirati hasanah. Kebaikan itu akan Allah tampakkan nanti kalau sudah ganti dunia ini menjadi akhirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa. Saat kita berdoa, sudah berapa kali kita berdoa, tengah malam kita berdoa, kita khusyuk berdoa, tapi tak kunjung Allah kabulkan doa kita. Terbesitlah dari dalam hati kita, Allah, kenapa belum kau kabulkan doa kami? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita selalu bersuudzon,
Tetap dalam koridor seperti ini kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Allah itu sudah berjanji jamaah akan mengabulkan segala doa kita. Cuman kalau orang yang beriman enggak harus cash. Sesuai dengan kebutuhan kita dan Allah akan tahan nanti semua doa-doa yang pernah kita panjatkan itu Allah akan balas nanti di akhirat. Maka kita harus yakin jamaah, nanti suatu saat ada orang yang terheran-heran dengan amal ibadahnya, padahal dia nyangka amal ibadahnya sedikit. Ketika nanti di surga, ya Allah begitu banyak pahalaku ini. Apa kata Allah? Itu adalah doa-doamu yang sering kau panjatkan waktu di dunia. Aku belum kabulkan di waktu itu, sekarang saatnya aku telah kabulkan doa itu. Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama, husnuzan tatkala kita menjalankan ibadah. Jangan sampai kita beda-bedakan, karena Allah tidak membeda-bedakan. Siapapun hamba yang taat kepada Allah, maka Allah akan dekat dengan dirinya. Semua masalah Allah akan selesaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzonlah kepada Allah tatkala musibah itu datang. Baik musibah itu kecil, barangkali kita kesandung. Musibah sedang, duit kita hilang. Musibah yang sangat besar, usaha kita hancur, bangkrut sehabis-habisnya. Atau salah satu di antara keluarga kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berputus asa. Walaupun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Maka kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan sekali-sekali kamu putus atas rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumal kafirin. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berputus asa atas rahmat Allah itu tidak ada kecuali orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini barangkali ada yang tertimpa musibah. Maka tugas kita apa? Kita kembalikan kepada hidup kita. Kita kini kurang apa? Kalaupun ada uang kita yang diambil, handphone kita jatuh, ataupun motor kita masuk bengkel, biayanya besar, kita introspeksi diri kita. Barangkali kita kurang sedekah. Barangkali ya Allah, tetap husnuzon terus. Barangkali kita ini kurang membantu orang lain. Duit kita banyak, hanya dikumpul-kumpulkan di ATM saja. Untuk di masjid kita kurang. Menolong orang yang tidak mampu kita kurang. Barangkali Allah kasih teguran dikit-dikit. Biar kamu ingat, kalau duit itu aku berikan kepadamu, bukan kamu miliki seutuhnya. Karena ada sebagian dari rezekimu itu adalah dari hak orang lain. Setiap bulan kita gajian, sisihkan. Harus ada di antara rezeki kita, gaji kita itu kita berikan atau kita alokasikan terhadap hal-hal yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya berkah dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika musibah itu datang, Allah ambil segalanya. Dan kadang-kadang kita gak kuat. Padahal itu kesalahan kita sendiri. Dulu udah 5 tahun kita punya ruko. Udah 5 tahun kita berjualan. Tapi setiap tahun tidak pernah mengeluarkan zakat malnya. Introspeksi. Ayo. Sudah berapa tahun kita punya usaha. Tapi yang namanya zakat mal kita gak tahu apa itu zakat mal. Zakat perniagaan jamaah yang dimuliakan Allah harus kita keluarkan. Kalau tidak, suatu saat Allah akan ambil secara paksa. Bisa lewat kebakaran, bisa lewat pencurian, bisa lewat orang lain diambilnya. Dan kita kadang-kadang menyadari betul ya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sesuatu yang tidak enak itu menimpa kita, maka koridornya adalah mari kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap apapun. Apa kata Allah? Ana
inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya saya ini adalah menurut prasangka hambaku kepadaku. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi berpesan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan mati seseorang di antara kalian kecuali kalian sudah memiliki rasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah? Jangan sampai kita nanti meninggal, udah mau meninggal pun masih suuzan sama Allah. Udah masuk rumah sakit pun masih, ya Allah kenapa aku kayak gini? Ya Allah kenapa aku kayak gini? Na'udzubillahi min dzalik. Sudah mau dicabut malaikat maut pun masih suuzan sama Allah. Maka khawatirnya dia termasuk tergolong orang-orang kafir yang selalu mengeluh kesah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini menjadi orang-orang yang semangat kembali. Apapun yang tertimpa di dalam hidup kita, ini semua adalah suman roda kehidupan yang harus kita sikapi dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.